Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Bapak Muhmadinul Bahar, Eskom MPD selaku dosen pada mata kuliah Administrasi Jaringan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Osi Reski, dan ada juga teman saya Sulfiani dan Rahma Awalia. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan perintah-perintah dasar pada Linux Ubuntu Server. Sebelum itu, eh, pada sistem operasi Linux Ubuntu Server sudah menjadi salah satu pilihan utama dalam pengelolaan server di berbagai bidang, baik itu di perusahaan, pendidikan, maupun individu. Kelebihan Ubuntu Server ini terletak pada kestabilan, keamanan, serta komunitas pengembang yang sangat aktif. Jadi Ubuntu Server itu memiliki berbagai fitur yang mendukung berbagai aplikasi server, mulai dari web server, database server, hingga untuk aplikasi enterprise lainnya. Next. Jadi, langkah pertama kita harus melakukan instalasi pada Ubuntu. Baik, yang pertama itu kita create a new virtual machine. Nah, setelah itu kita melihat di mana file instalan ini tersimpan. Jadi dia akan tersimpan di directory data. Lanjut, klik next. Setelah itu, kita membuat akun VMware. Masukkan nama. Di sini saya memasukkan nama kelompok 3 sesuai nama kelompok saya. Username-nya juga kelompok 3. Dan saya akan memasukkan password untuk akun MC Word-nya. Nah, setelah kita membuat akun, memasukkan nama, username, dan passwordnya, lalu kita next. Baik, langkah selanjutnya itu kita memasukkan eh, nama dan lokasi penyimpanan Ubuntu-nya. Jadi namanya misalkan saya ganti menjadi Ubuntu kelompok 3. Jadi lokasi penyimpanannya itu ada di eh, penyimpanan C, user, dan dokumen. Lalu next. Baik, selanjutnya itu kita langkah selanjutnya kita akan menentukan kapasitas dan jenis penyimpanannya. Di sini saya menggunakan maksimum besar penyimpanannya itu 20. Lalu saya next. Saya eh, eh setelah itu saya akan menekan custom hardware-nya. Jadi saya menggunakan memorinya itu 4, 4 lebih. Setelah itu enter, lalu finish. Ini agak sedikit loading. Jadi proses instalasinya itu membutuhkan sedikit waktu.
Nah, setelah itu kita akan eh, masuk pada pemilihan bahasa, yaitu kita memilih bahasa Inggris, lalu enter, continue without updating, next, kita next saja terus, next lagi, tuh, tuh, continue. Nah, baik selanjutnya kita akan membuat akun administrator. Masukkan nama yang kalian inginkan, misalkan kelompok 3. Untuk server namanya juga, saya masukkan kelompok 3. Username-nya juga kelompok 3. Dan masukkan passwordnya. Lalu enter. Enter saja terus. Maaf, maksud saya arahkan kursor ke door. Kita enter saja. Nah, baik di sini eh, instalasi sistem sedang berjalan dan membutuhkan beberapa waktu. Baik, setelah melewati proses instalasi yang lumayan panjang, setelah itu kita eh, enter menekan mengarahkan kursor ke reboot now. Tunggu tadi beberapa saat. Nah, jika tampilannya seperti ini, artinya itu proses instalasi sudah berjalan, sudah berhasil. Sebentar setelah ini kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama akun dan passwordnya. Nama akun yang saya buat. Hmm. Loginnya sudah berhasil. Setelah itu kita akan melakukan praktikum perintah-perintah dasar. Eh, Langsung saja kami mempraktikkan perintah-perintah dasar yang ada pada Linux Ubuntu. PWD. Jadi perintah PWD ini berfungsi untuk menampilkan lokasi direktori saat ini. Jadi pada layar saat kita memerintahkan eh, perintah PWD maka akan muncul home piani, di mana artinya user piani itu berada di home, berada di directory home m m m mkdir, yaitu membuat direktori baru. Misalnya kita melakukan perintah mkdir, saya akan membuat direktori baru yang bernama kelompok 3. Baik, setelah itu saya gunakan perintah ls, di mana perintah ls itu fungsinya melihat file dan direktori. Nah, jadi kita sudah berada di kita jadi direktori yang ada itu direktori kelompok 3. Lalu untuk perintah cd berfungsi untuk perpindahan antara direktori. Nah, jadi untuk perintah perintah touch itu gunanya membuat file kosong. Nah, jadi
kami akan membuat file kosong yang bernama project 1. Nah, sekarang ini kita berada di dalam direktori kelompok 3, dan di direktori kelompok 3 itu terdapat dua file, yaitu file project 1 dan file project 2. Next, perintah apa lagi, Pian? Saya yang lanjut RM. Baik, selanjutnya perintah dasar selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Rahma Awalia. Terima kasih. Selanjutnya itu perintah dasar RM atau remove, di mana fungsinya itu menghapus file atau directory. Contohnya, ingin menghapus file project 2, maka di dalam direktori 3, kelompok 3 terdapat hanya satu file, yaitu project 1. Selanjutnya, CP atau copy, yaitu menyalin file atau folder ke tempat lain. Di sini kami akan menyalin project 1 Baik, selanjutnya CP atau copy, yaitu fungsinya menyalin file atau folder ke tempat lain, di mana kami akan menyalin file project 1 ke project 5. Maka di dalam direktori kelompok 3 terdapat dua file, yaitu file project 1 dan project 5. Selanjutnya, MV atau move. Fungsinya itu memindahkan atau mengganti nama file atau direktori. Baik, selanjutnya MV, yaitu memindahkan atau mengganti nama file atau direktori. Di sini kami akan mengganti file project 1 menjadi tugas 1. Bagian file project 1 sudah terganti namanya menjadi tugas 1. Selanjutnya, WAMI, yaitu menampilkan nama pengguna yang sedang login. Selanjutnya, password, untuk mengubah password akun yang sedang dipakai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan perintah dasar. Itu di mana perintah dasar di sini yaitu sudo cmod 77 tugas 1. Tugas 1. Di mana perintah di sini cmod itu untuk mengubah hak akses atau permission sebuah file atau directory. Kemudian sudah di sini ini perintah untuk meminta hak akses super user atau root. Kemudian cmod di sini itu perintah untuk mengubah hak akses atau permission sebuah file. Kemudian 77 di sini 7 yang pertama itu untuk owner atau pemilik, di mana owner dapat melihat, mengedit, dan mengeksekusi folder 1. Kemudian yang kedua itu untuk grup, di mana grup juga bisa dapat mengedit, melihat, dan mengeksekusi file. Kemudian yang ketiga itu untuk order, di mana order juga dapat melihat, mengedit, dan mengeksekusi file. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password.
Kemudian kita klik ls min l. Ini untuk melihat isi file atau daftar isi direktori beserta dengan rinciannya. Di sini ada di sini untuk file baru. Di sini ada RWX, 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 di mana maksudnya di sini RWX itu di mana di mana owner, group, dan order bisa mengedit, mengeksekusi, dan melihat file baru. Kemudian maksud dari min RW di sini maksudnya untuk RW itu untuk owner, di mana untuk owner, di mana owner bisa melihat dan mengedit. Kemudian min or di situ untuk group, di mana group hanya bisa read. Kemudian untuk min or atau order itu hanya bisa melihat. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu sudo con kelompok 3 file baru 1, di mana perintah ini untuk sudo itu untuk meminta hak akses super user atau root. Kemudian con itu adalah digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau folder. Kemudian kelompok 3 di sini yaitu menentukan pemilik user dan grup baru dari file atau directory, di mana user dan grupnya keduanya adalah kelompok 3. Kemudian file baru 1 ini adalah nama file kepemilikannya yang diubah. Artinya file baru ini kini dimiliki oleh user kelompok 3 dan grup kelompok 3. Kemudian ls-min-l ini adalah perintah untuk melihat melihat daftar isi direktori. Kemudian di sini ada min rwx, ini artinya bahwa owner, group, dan order bisa melihat, mengedit, dan mengeksekusi file baru. Kemudian di sini ada 0, itu artinya 0 byte. Kemudian diedit pada tanggal 7 Maret pada pukul 15.00. Kemudian di sini ada min RW, min RW itu maksudnya kepemilikan owner, di mana owner bisa melihat dan mengedit. Kemudian ini min R itu untuk group, di mana group hanya bisa melihat. Kemudian min R juga di sini itu untuk owner, di mana owner hanya bisa melihat file baru 1 ini. Kemudian kita masuk di perintah dan yang lain. Di sini update ini berfungsi untuk memperbarui daftar paket. Kemudian selanjutnya itu upgrade perintah ini untuk memperbarui sistem. Kemudian yang ketiga itu apt install. Misal kita ingin menginstal sebuah paket, kita menggunakan perintah apt install pada nama paket. Kemudian yang ketiga itu adalah apt remove. Misal ini digunakan untuk remove atau menghapus paket. Kita menggunakan perintah apt remove nama paket. Dan selanjutnya kita lihat IP address-nya dengan perintah IPA, di mana di sini IP-nya itu 192.168.40.131+24. Kemudian di sini kita sudah melihat IP dari servernya. Kemudian selanjutnya itu konfigurasi server pada Linux Ubuntu server Kemudian selanjutnya kita masuk beralih ke akun root dengan mengklik sudo. Ini perintah untuk beralih ke akun root atau super user dengan hak akses penuh. Kemudian tadi kita sudah lihat IP-nya, kita cek kembali berapa IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.40.131. Kemudian selanjutnya kita install aplikasi bin 9. Nah, setelah itu kita masuk ke direktori bin 9 dengan memasukkan perintah cd /etc /bin. Kemudian kita lihat
isi folder bin9. Nah, di sini ini adalah tampilan isi folder bin9. Kemudian kita akan membuat file name.conf.local dan file num dan file name.conf.local.all dengan perintah kita copy file name.conf conf.local lokal menjadi name.conf.local all. Nah, setelah itu kita buka file konfigurasi dengan perintah nano name.conf.local. Nah, ini adalah tampilan dari file name.conf.local. Kemudian kita di sini kita tambahkan zona forward untuk mengubah domain menjadi IP dan tambahkan zona reverse untuk mengubah IP menjadi domain. Kemudian kita ubah di sini. Di sini kita ubah IP-nya menjadi 131. Sini sudah kemudian kita save. Kontrol C. Kemudian selanjutnya kita masuk di konfigurasi file zona. Di mana perintahnya yaitu kita buat file zona pada konfigurasi sebelumnya. Itu slice etc slice bin ls. Ini sudah ada. Kemudian selanjutnya kita edit isi file menjadi seperti ini. Kemudian kita edit filenya. Mohon maaf saya ralat, karena kita konfigurasi file yang lain, nama file itu do.local menjadi new build. Oke. Di sini juga tb.local menjadi tb.enable in new build. Enter dengan ls, kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah itu. Nah, di sini. Kemudian di sini kita menambahkan konfigurasi di mana mengubah localhost menjadi enable. Kemudian ini kita ubah. Setelah kita ubah, kita simpan. Kemudian kita konfigurasi file dbb255 dengan perintah copy file db.255 menjadi db IP address yaitu 192. Nah, kita enter. Nah, di sini kita ubah localhost menjadi enable. Kemudian setelah itu kita simpan. Setelah itu setelah konfigurasi mengganti localhost menjadi enable, setelah kita melakukan konfigurasi tersebut, kita buka file. Lalu kita buka file nano.etc.resolve.conf. Kemudian di sini kita ubah nama servernya menjadi IP address-nya. Itu di mana IP address-nya? Address-nya itu 192.1
131 karena kita save, kemudian kita simpan, kemudian selanjutnya kita melihat domain yang baru kita buat dengan menggunakan parent tadi getnable.com. Di sini sudah ada. Kemudian parent tadi getnable.com. Nah, di sini sudah ada IP getnable.com dan IP server yaitu 192.168.40.131. Kemudian kami melakukan pengetesan dengan mengetik perintah. Selanjutnya kita melakukan pengetesan dengan mengetik perintah ns lookup in newsbill.com. Nah, di sini sudah muncul IP server dan IP address. Di sini sudah muncul IP server dan IP address. Ini menandakan bahwa sudah berjalan. Kemudian kita melakukan testing dengan cara kita di sini menggunakan Windows sebagai klien dan ini IP address-nya. Selanjutnya kita akan mengubah IP klien menjadi IP static. Nah, selanjutnya kita masuk di control panel untuk mengubah IP klien menjadi IP static. Nah, di sini kita akan memberikan IP ke klien yaitu 192.168.40.1 dengan subnet map 255.255.250. Kemudian di sini preferred DNS server, di sini kita masukkan IP servernya, di mana IP servernya yaitu 192.168.40.131. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masuk di command prompt. Di command prompt, maaf. Kemudian di sini kita coba ping IP server di mana IP 192.168.40.131. Jika itu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini berhasil. Ini menandakan bahwa konfigurasi IP address manual di sini menandakan bahwa konfigurasi DNS server sudah berhasil. Sekian dari kami.